Saya anggap saya punya uang 100 juta. Nah, Saya boleh invest nggak? duit 100 juta invest. Duit 100 juta mah mendingan beli motor, Bil. Beli motor sih. Serius, mendingan beli motor daripada invest. Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini saya sama Pak Tito pengen ngomongin soal duit 100 juta. 100 juta kita yang kemarin. Masih inget dong? 100 juta kemarin. 100 juta yang kemarin yang saya tanya, kalau saya punya 100 juta, enaknya diapain? Ingat gak jawaban Bapak? Kalau 100 juta mah mending beli motor. Abis saya ngomongnya 100 juta kita yang kemarin, saya langsung mikir, ada duit di mana nih? Ya kalau saya akan obrolin yang di sini dong. 100 juta mending beli motor. Itu nggak cuman gantung di saya aja loh Pak. Kemarin ngobrol sama Excel, udah dijelasin belum Bang sama Bapak 100 juta beli motor kenapa? Kata dia gitu. Mesti kita lanjutin. Jadi kenapa sebenarnya kalau punyanya 100 juta mending beli motor? Panjang sih itu sebenarnya. Ya nggak masalah. Biar clear, biar jelas. Jatuhnya nggak mesti motor, itu kan kemarin yang keceplos saya di mulut ya. Keceplos di mulut karena emang saya sukanya motor. Ya. Dan tapi arti yang sebenarnya kalau punya duit 100 juta, nggak usah lah mikir mau invest apa. Dan karena nggak guna. Hasilnya berapa sih dari 100 juta? Sebentar. Sebelum kepanjangan. Maksudnya kebanyakan orang akan berpikirnya 100 juta tuh udah nominal yang cukup buat mulai investasi loh Pak. Iya, Iya dong, pasti kebanyakan orang begitu dong. Makanya inilah saya coba jelasin. 100 juta kita invest, taruhlah hasil investnya berapa per setahun. Setahun dapat 5%, misalkan. Atau 10% deh. Ya. 10 juta setahun. Iya. Iya kan? Dimana itu nggak ngerubah hidup kita sama sekali. Ngapain invest cuma 100 juta? Itu intinya. Ya kan? Itu kita baru ngomong invest, apalagi kalau ngomong nabung. 100 juta ditabung, aduh mendingan nggak usah lagi, lebih parah lagi. Lebih nggak ada gunanya. Gitu lah. Nggak sinkron, nggak cocok nih. Nggak. Pak, ini banyak orang tua yang marah loh ntar Pak. Orang tua yang marah tolong dengarkan sampai habis ya. Bener dong? biar nggak salah kaprah. Iya. Jadi gini, iya kalau dibilang banyak orang tua yang marah, saya juga dididik dari kecil kan nabung. Ya, pasti saya juga gitu. Nabung. Sama guru zaman kita sekolah juga diajarin punya duit nabung. Sama semua. Gitu kan. Tapi pas udah mulai makin gede, akhirnya pola pikirnya berubah nih. Iya. Bahwa saat kita punya duit 100 juta tadi kan contohnya. Iya. Oh sorry, sebelum kita ngomong nabung ini untuk apa sih? Iya. Kan kalau ngomong nanti untuk hari tua, untuk apa ya, duit simpanan Untuk masa depan sewaktu-waktu, lah, dana iya. emergency lah. Benar. Oke, dana emergency masih oke. Untuk uang hari tua kayaknya gimana ya? Susah juga jawabnya, kita belum tua-tua gini nih. Iya, andaikan saya nabung 100 juta Iya. dari 10 tahun yang lalu apa 20 tahun yang lalu, Iya. kayaknya sekarang juga nggak gitu berarti gitu angkanya. Bener kan? Benar. Karena nilainya udah jauh beda. Pasti ya. Gitu. Coba intinya gini. Kita gimana caranya itu punya motivasi lebih. Sebenarnya poinnya lebih ke situ. Iya. Poinnya lebih ke situ dulu. Oke. Jadi saat kita punya uang 100 juta, iya kalau di saya langsung spontan pasti mikirnya mendingan beli motor. Iya. Gitu kan. Karena motor adalah sesuatu yang saya suka. Benar. Dengan saya beli motor, kesukaan saya bahagia nih. Oh benar kalau itu. Benar kan? Benar. Dengan saya bahagia, saya pengen. Saya benar-benar punya rasa, saya mau kayak begini terus. Oke. Saya mau punya motor lagi atau berikut saya punya motor upgrade. Iya. Ya kan? Dan saat kita punya keinginan yang sebesar itu, Iya. kita akan mencari cara. Iya. Gimana caranya? Saya punya uang lebih dari 100 juta. Gitu loh. Jadi poinnya bukan pada motornya sebenarnya. Ya. Tapi lebih ke hal apapun yang emang kita suka. Iya. Apa bisa dibilang spend aja dulu, keluarin aja dulu duitnya. Lakuin untuk hal yang paling kita suka. Waduh. Yang dimana menurut saya buat sebagian orang itu adalah mungkin salah satu ketakutan terbesarnya Pak. Betul. Karena ngerasanya pasti, aduh ini harusnya duit ini ya
keep aja, simpan aja. Kenapa malah dihabisin gitu loh? Betul. Betul Makanya coba diikutin dulu ya. Ya. Coba diikutin dulu. Jadi sebenarnya kan tadi saya sempat bilang, didikan dari kecil kebanyakan sama orang tua, dan orang tua pada umumnya akan bilang nabung. Ya. Ya kan, dan ini akan sangat kontras sama didikan yang pada umumnya tadi. Dan karena begitu saya udah masuk dunia kerja, saya ketemu lah satu orang mentor ini nih. Oh. Saya ketemu satu orang mentor ini, bisa dibilang ini pebisnis orangnya, pebisnis banget. Dan disitulah saya mendapati pola pikirnya seorang pebisnis jauh berbeda sama orang pada umumnya. Iya benar. Jauh berbeda. Dan berbedanya mulai dari situ tuh. Saya juga waktu itu pertama kali megang duitnya buat apa ya? Biasa dong kalau orang tua, udah coba aja beli rumah, paling enggak apartemen deh. Iya. Paling kamu punya aset dulu. Iya, pasti. Benar kan? Iya, pasti. Standar dong. Pasti itu standar. Saya tanya sama mentor saya, beliin aja mobil, emang rumah dibawa pergi? Kalau mobil kan dibawa pergi. Sebentar, waktu itu reaksi Bapak gimana digituin? Benar juga ya, saya bilang. Lo cepet amat. Loh, karena itu hal yang emang saya pengen. Iya sih. Benar dong? Iya, Saya nggak pernah punya mobil. Heeh. Dan bilang, kalau rumah, emang setiap hari ke kantor bawa rumah? Kan enggak. Benar kan? Iya benar. Berapa persen dari waktu kita menikmati rumah? Iya. Tapi kalau ke kantor naik mobil, kita jalan-jalan naik mobil. Iya. Itu pride-nya minta ampun. Iya benar. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan dan akhirnya akan memotivasi kita. Benar. Dia beliin aja mobil. Iya. Apalagi dalam ranah bisnis yang memang mobilitasnya ya mobil gitu ya. Betul. Makanya disitulah saya langsung mobil pertama saya Yaris saya beli waktu itu. Oh. Girangnya minta ampun. Iya. Gitu kan. Jadi sempet terlintas kayak pemikiran, bahkan orang tua juga saya bilang, ini gimana sih? Iya. Kok malah diajarinnya foya-foya? Orang tua saya pun bilang begitu. Oke. Tapi terus seiring berjalannya waktu kan baru ngerti bahwa lakuin aja dulu hal yang kita suka, paling suka. Dengan kayak gitu kita mulai punya keinginan lebih. Iya. Kita termotivasi untuk nyari lebih. Iya benar. Ya kan? Kenapa? Karena tanpa kita sadar, standar hidup kita meningkat. Tanpa disadari? Tanpa disadari standar hidup kita meningkat. Iya. Dari saya naik motor, sekarang saya naik mobil. Iya benar. Oke? Benar. Dari yang zamannya saya naik motor, saya makan warteg dong. Iya. Ya kan? Atau saya makan rumah makan biasa lah. Iya. Begitu saya naik mobil, saya makan restoran. Iya. Saat kita udah terbiasa setiap hari makan restoran, emang mau balik makan biasa? Iya, oke. Nggak mau dong? Iya. Saat kita terbiasa setiap hari naik mobil, emang kita mau balik naik motor? Iya. Enggak dong? Ya biarpun saya yakin semua orang bakal bilang, ya nggak apa-apa sih gitu. Pasti ya. Setiap orang ngomong nggak apa-apa kan karena belum dilakuin. Iya, benar. Coba rasain dulu. Benar Benar saya kan? yakin sih. Iya. Benar kan? Iya. Dan dari situ kan kita akan mulai berpikir. Ada istilahnya the power of kepepet. Oh, the power of kepepet. Iya, Kan? benar. The power of kepepet. Iya. Orang biasanya akan keluar semua potensi dirinya. Iya. Akan selalu mencari cara. Iya. Nah ini cara mepetin diri berarti. Kita mepetin diri kita sendiri loh. Bener dengan sih. cara kayak gini. Iya. Kita naikin sendiri standar hidup kita. Iya. Dari situ kita akan mikir, gimana caranya ya? Biar tetap kayak gini. Saya mau kayak begini terus. Iya. Iya, benar. Betul dong? Benar. Barulah kita akan entah kerja lebih giat, entah kita akan mulai berpikir, oh kalau kerja doang berapa ya gaji? Berapa ya hasil ya? Gimana kalau hasil dari kerja saya mulai kumpulin, mulai kekumpul modal, saya buka bisnis. Iya kan? Karena ini kembali ke yang pembahasan kita awal banget waktu itu. Fasenya pasti kan kita ngumpulin duit dulu. Iya. Dari ngumpulin duit yang udah ada, kan kita mulai bisnis. Iya. Dengan tujuannya apa sih? Ya tujuannya karena kita mau putaran yang lebih besar kan? Iya benar. Dari mana kita bisa mau punya putaran yang lebih besar? Iya. Salah satu caranya saat kebutuhan kita meningkat. Saat kebutuhan kita meningkat, benar. Gimana cara meningkatkan kebutuhan? Iya. Naikin standar hidup kita. Iya. Banyak orang nggak sadar juga sih sama hal ini. Benar dong? Benar. Saat standar hidup kita naik, mau nggak mau kita akan cari cara. Mau nggak mau. Udah kepalang tanggung, Pak. Kepalang tanggung. Di saat mayoritas orang, saya cukup kok begini. Saya begini aja bisa bahagia. Iya. Yakin. Tak kasih lebih, piye. Iya kan? Bener dong? Iya bener. Udah. Sampai, ya sama lah. Itu yang saya alamin kan. Oh iya beneran naik mobil enak ya. Iya. Udah kerja lebih getol dong. Lebih getol. Saya trading waktu itu. Iya. Udah begitu sampai trading. Dapat duit pertama juga emang dari trading sih.
tradingnya makin getol. Iyalah. Tradingnya makin getol, kebelilah mobil kedua BMW. Iya. Akhirnya mobil pertama saya kasihin ke mama saya. Ah. Nah, mama saya yang tadinya ngocehin saya suruh nabung, mulai enggak nih. Ya, nggak apa-apa deh gitu. Gak apa-apa deh. Ada hasilnya. Iya. Udah, sampailah masuk fase di mana saya mulai disuruh punya rumah. Biasa, kalau orang tua kan selalu punya rumah dulu deh, seenggaknya punya aset. Iya benar. Nah, jadi akhirnya 2014 lah, singkat cerita 2014 meledak gara-gara copy trade. Ya. Kan saya mulai cari-cari rumah, saya mulai cari-cari apartemen, seenggaknya. Tapi sama nih, saya tanya sama mentor saya. Ya. Saya waktu itu nyari rumah, nyari apartemen sampai ditemenin mama saya. Oh ya? Nyari saya daerah dekat-dekat rumah mama saya. Iya. Saya nyari. Entah apesnya, entah beruntungnya. Nah, gimana tuh maksudnya? Nggak ada satupun yang saya serek. Nggak ada satu rumah pun yang saya serek. Ya, nggak klik gitu ya? Nggak ngeklik. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Standar hidup saya udah ketinggian. Oh. Iya. Saya sama si mentor saya ini tiap kali bepergian, ya kan, tiap kali makan, Iya. diajakin nginep hotel bintang 5. Oh. Jadi standar saya adalah, saya kalau punya kamar harus kayak begini. Oh, iya dong. Ya kan? Benar. Dindingnya begini, lantainya begini. Iya. Begitu saya nyari rumah, bukan ini yang saya mau. Standarnya udah berubah. Akhirnya saya itu nyari selama 2 bulan, entah muterin berapa puluh rumah, nggak ada satupun yang saya mau. 2 bulan lama loh. 2 bulan lama. Ya. Dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, sampai Jakarta Barat saya puterin semuanya. Ya. Tapi akhirnya dapat. Nggak ada yang beli. Oh, nah terus ngapain? Akhirnya saya tanya sama mentor saya, di mana ya nyari rumah ya? Oh, akhirnya nanya ya? Saya tanya, di mana ya cari rumah ya gini. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Ngapain di rumah sekarang? Emang udah butuh? Nah, loh. Serius jawabannya, emang udah butuh? Belum. Tapi disuruh sama mama. Iya. Ya, gitu kan. Terus? Nanti juga kebeli, santai aja dulu. Duit yang buat beli rumah sekarang, mendingan puterin di bisnis. Mendingan jadiin kantor. Mendingan gedein kantornya. Mendingan invest di SDM, berani tambahin orang. Iya. Mendingan invest di sistem. Iya benar. Iya. Beda lagi kan pola pikirnya kan? Beda. Uang yang dihasilkan dari bisnis, oke, reinvest ke dalam bisnis. Iya. Untuk membesarkan bisnisnya. Iya. Benar. Terus atau kalau mau gitu, beli aja ruko. Nanti rukonya masukin ke bank, jadi modal katanya. Oh. Wah, kalau itu ekstrim. Menurut saya bukan tipe yang ngutang gitu kan. Iya. Jadi, oh enggak deh. Nah, cuma gedein bisnis. Iya. Setahun mungkin jadi nggak punya duit. Tapi setelah semuanya jalan, semuanya membesar, kan kerannya makin gede gitu. Iya dong. Kucuran airnya makin deras. Baru deh tunjuk rumah mau yang mana. Yang udah sesuai standar. Yang udah sesuai standar. Iya benar. Iya kan? Iya. Terus saya mikir. Masih kelamaan mikir lah. Masih kelamaan mikir. Iya pastilah. Karena kan itu hal yang nggak umum di telinga kita ya. Nggak umum dan baru denger kan hal Iya. gitu ya. Iya. Orang mau beli rumah suruh ngapain? Jangan. Iya. Beda jalur gitu, Beda Pak. jalur banget. Sampai abis itu dia bilang, sekarang mau rumah yang kayak gimana sih? Coba ada nggak referensi? Contohnya kayak gini, kayak mana? Saya tunjukin. Saya maunya kayak gini. Kalau mau rumah kayak gini mah belinya kafling. Nanti bangun sendiri katanya. Itu baru puas. Iya. Oh gitu ya? Iya. Mulai di situ kan? Iya. Udah. Oh, dikasih hitung-hitungannya. Meledak nih dari budget yang dari budget yang kita Kan ngikutin standar. dari budget yang kita punya naiknya 3 kali lipat. Kaget ya? Kaget. Tapi abis itu bener juga sih. Ya kan kafling ya begini-gini. Ya udah. Beneran jadiin kantor, beneran gedein semuanya. Sampai akhirnya saya pertama kali punya rumah, ya rumah yang waktu itu. Itu saya pertama kali punya rumah itu tahun 2017 akhirnya. 2017 baru beli kaflingnya, 2018-an baru jadi rumah. Berarti waktu dibukain hitung-hitungan itu yang ada malah makin kepecut ya? Makin kepecut, karena itu yang saya mau. Iya benar. Disuruh downgrade saya nggak mau soalnya. Iya. Emang harus gitu sih ya? Iya menurut saya sih emang harus gitu ya. Iya. Ya bener lah. Gitu. Dan saat itu saya lakuin gitu kan. Hasil yang saya dapetin, oke, saya invest. Invest pertama saya berani tambahin karyawan yang banyak. Bener kan? Iya. Lalu saya berani nih, yang dulu kita pakai softwarenya cari yang murah-murah. Ini berani kita pakai software mahal. Pelajarin software mahal tuh seperti apa sih.
Gitu kan. Pokoknya benar-benar berani untuk ngembangin bisnisnya. Itu berimpact ke semuanya ya? Semuanya. Iya, iya. Akhirnya 2017 dari hasil yang udah didapetin, Iya. nggak langsung simpan semuanya untuk beli rumah, nggak. Potong, berani buka di Surabaya dulu. Oh. Malah gedean untuk buka kantor dong dibanding buka. Iyalah. Ya kan karena kan pemotongannya jelas nih. Oke, saya waktu itu ngaturnya. Kalau orang bilang kan bagusnya 20% lah atau 10% bahkan untuk kita foya-foya nikmatin hidup. Iya. Saya waktu itu anak muda. Ya kan? Berapa tuh? 30% ya, Pak. Naiknya banyak ya? 30% nggak batasinnya. Seringkali offside. Itu aja udah naik, belum termasuk offside ya? Offside. Dan baru buat bisnis itu ngebatasin juga sekitar 30-40%. Sisanya nabung untuk rumah. Oke. Untuk kafling dan lain-lain tadi. Dan ya udah, makanya beli kafling, habis itu bangunnya kan bertahap. Iya, iya benar. Sampai sesuai yang saya mau. Iya. Ada satu yang saya penasaran. Apa? Akhirnya orang tuanya Bapak gimana? Kan maksudnya dari yang nggak beli rumah, Bapak juga terjadi perubahan mindset kan? Orang tua ngikutinnya gimana? Karena pasti teman-teman juga ngerasa, wah Cukup sengit ya perdebatannya ya? Cukup sengit perdebatannya. Jadi waktu yang itu kan bagus, yang itu kan bagus. Kenapa nggak mau? Iya, terus saya bilang, bukan itu yang aku mau. Bukan itu yang aku mau. Sampai akhirnya tunjukin gambar lah standar. Enggak, aku maunya kayak begini. Sampai sekali mama saya ajakin nginep di hotel. Buset sampai Ini loh, segitunya. kamar yang aku mau kayak begini. Iya. Iya, nanti kalau ada duit kan bisa. Sekarang yang ada aja dulu. Iya bener, gitu tuh. Standar dong orang tua. Gitu bener. Dan saya dengan ini nggak mau. Aku maunya rumah pertama aku kayak begitu. Iya. Aku maunya kamar pertama aku kayak begitu. Iya bener. Gitu banget lagi. Udah. Nah berarti yang Bapak jalanin itu bisa saya bilang tadi itu kan berarti udah ada mulai kelihatan nih polanya kan. Itu yang Bapak repeat terus dong berarti ya. Bapak ulangin terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Loh. 2017 kantor Surabaya. Enggak maksudnya 2019 kantor Jogja. iya. Iya sih. Lihat. Abis itu BSD tahun lalu apa 2 tahun lalu? Saya juga lupa, tahun lalu ya kalau saya. BSD terus. Jadi dalam artian dari apa yang saya hasilkan, selalu nih pemotongannya, potong untuk biaya hidup. Iya. Yang masih tetap offside terus nih. Tapi angkanya saya kecilin. Iya. 20%. Benar. 20% offside. Lalu untuk besarin bisnis, tetap porsi yang paling besar. Iya. Ya kan, untuk besarin bisnis biasanya saya allocate 50-60% sendiri. Sisanya invest. Invest murni invest. Kali ini. Iya. Kali ini murni invest tuh yang benar-benar udah pasif gitu loh. Iya. Kayak waktu saya bilang saya udah beliin saham, CDMIN. Iya. Udah. Berarti polanya akan selalu begitu ya, maksudnya bisnis sampai jadi gede baru invest. Karena untuk invest harus berasa kan hasilnya. Iya. Dengan harus dana yang besar. Iya. Ya kan? Hasilnya berasa dan kita nggak mau mikir, nggak mau terlalu pikirin. Iya, jadi sesuai sih. Dan sama-sama besar jadinya menurut saya. Iya. Iya. Akan selalu begitu. Nggak yang melulu jadi pasif doang gitu loh, tapi hasilnya juga besar juga sih menurut saya. Kalau dana kita udah besar kan? Betul. Iya benar. Itu di trading juga sama. Di trading kita ada video yang waktu itu ngebahas di awal tahun udah profitnya berapa. Iya. Lalu diterang-terangan di video itu kita terangin berapa yang di withdraw, berapa yang didiamin di dalam untuk diputar lagi di compound. Iya. Kenapa modal trading saya akan selalu membesar? Iya. Karena saya hanya withdraw 1 tahun sekali. Iya. Dari 1 tahun sekali yang saya withdraw biasanya hanya 30%. Iya. Kalau lagi profitnya nggak gitu gede, saya bisa withdraw 50%. Iya. Oke. Dari situ sisanya kemana? Saya putar lagi di bisnis. Iya. Berhubung trading adalah mata pencaharian saya, Iya. bagi saya trading adalah bisnis. Saya putar lagi di situ. Iya. Makanya menurut saya harusnya menjadi jelas banget buat teman-teman bahwa selama ini pun kita mengedukasinya bahwa punya dulu satu metode, kuasain dulu satu metode, sampai itu menghasilkan dulu. Betul. Baru jalanin metode yang lain. Betul. Dan itu memang sudah Bapak jalanin bahkan in real life-nya ya. In real life. Udah bukan soal trading lagi nih kita anggap nih. Bukan cuma saya, semua pebisnis. Iya. Saya yakin semua pebisnis. Fasenya sama. Mereka akan pertama ngumpulin uang. Ya kalau misalkan anak orang kaya sih enak langsung ada modalin. Bener dong? Langsung dimodalin sama orang tuanya beres. Iya. Yang nggak punya modal,
Berarti kita kumpulin kan? Iyalah. Dari awalnya mungkin kerja. Bener. Ya kan? Kumpulin, bisnis. Ya kan? Bisnis juga mungkin awalnya kecil-kecilan dong. Iya. Benar dong? Iya. Dari situ, hasil dari bisnisnya kemana? Ya udah putar lagi dalam bisnis. Besarin bisnisnya. Begitu terus jalan dan makin Begitu gede. terus. Snowball ya. Makin Snowball. besar. Kembangin lagi bisnisnya. Iya. Tapi satu kokoh dulu gitu loh. Iya. Benar. Baru udah ada hasil berlebih-lebih. Udah nggak tahu lagi nih, toh di foya-foyain juga nggak bisa habis. Invest. Ya beli motor lagi. Beli. Sebenarnya ngomong-ngomong soal motor tuh, ini pertanyaan iseng aja ya. Selewat aja dulu. Saya ini masih kadang suka kepo gitu. Kenapa? Saya tahu Bapak hobi motor. Cuman tadi kan di depan Bapak jelas, Bapak kalau motoran tuh seneng gitu. Happy gitu. Dan saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Bapak tuh kalau naik motor kenapa kayak sumringah gitu. Having fun tuh, ayo main. Nggak melulu yang ngebut tapi punya cara menikmati yang berbeda gitu. Kenapa sih? Beda ya sensasi motor ya. Gimana kalau di Bapak gitu maksudnya? Beda-beda dong persepsi kita masing-masing gitu. Mungkin karena saya dari SMA emang mainan motor. Saya dari SMA ya sok-sok anak motor lah, walaupun dengan motor apa adanya. Motor apa adanya dioprek-oprek, dimodif-modif sampai hancur. Iya. Lupa masangnya gimana. Biasa, terima bongkar nggak terima pasang. Iya. Jadi walaupun udah ya mobil ada, tapi tetap gimana ngomongnya? Sensasi berkendara itu bukan sensasi berkendara lah. Saya juga ngomong jujur, sensasi speeding. Iya. Saya kebetulan emang senengnya ngebut, gitu kan, pada tempatnya. Sensasi saat ngebut itu jauh lebih kita dapetin saat naik motor. Dulu ada kita dengar suara angin langsung, muka terpa angin, terpa debu, terpa nyamuk, terpa apapun juga. Gitu. Dan kayaknya lebih banyak skill yang harus dimilikin gitu ya. Harus dikuasain sih. Harus dikuasain dan challenging banget gitu kan. Dibanding kalau mobil ya sudah begitu aja. Iya. Apalagi kalau motoran rame-rame kan deket ya. Kalau mobil jauh. Nah itu. Nggak bisa deket-deket. Jadi kayak mobil iya oke, seneng. Tapi beda, funnya itu beda. Atau gini lah. Freedom. Iya. Freedom. Kalau ngomong freedom ya. Susah. Jadi saat naik motor tuh kita ada ngerasain yang namanya freedom. Iya. Gitu kan. Kalau orang bilang money can buy happiness. Yes. But it buys you freedom. Ya oke, tadi Bapak bilang speeding ya kan? Iya. Kalau orang mah doyan speeding tuh nggak perlu motor sampai dikoleksi gitu loh. Maksud saya sampai motor-motor tua juga Bapak amprekin gitu sampai di kantor Jogja tuh motor tua berapa biji. Kalau itu namanya keracunan. Keracunan nama kepala cabang Jogja, Ikes. Oh, emang itu diracuni ya? Itu diracunin. Saya dulu demennya motor-motor modern. Iya kan? Dia selalu klasikan. Ya. Gitu kan sampai akhirnya ya udah ayo kita mulai cross. Kita mulai cross. Dan mulai jadi dia selalu bilang semua motor itu enak. Ya. Asal kita tahu cara nikmatinnya. Iya, bener. Saya juga ingat kata-katanya dia begitu. Iya kan? Kita semua dikasih kalimat yang sama. Dan kita mulai ngerasain, iya pakai motor tua juga enak ya. Iya bener. Dan tuk tik tak gitu. Waduh enak banget. Terus pakai motor sport bener turun ke track itu juga enak. Enak. Gitu kan? Pakai apapun enak jadinya. Iya benar. Karena waktu saya di Jogja saya nanya, ini motor ini enak gak Mas? Motor tuh semuanya enak Bil. Iya emang. Dan ternyata bener kan? Itu kan tadi soal motor. Kita balik ke jalur utama obrolan kita tadi ya. 100 juta jadi motor itu ya. Ya kalau dari yang Bapak jelaskan tadi, benar bahwa dengan membesarkan bisnisnya dahulu, baru kemudian berinvestasi, lama-lama dia akan ngegulung kayak bola salju tadi dong. Ini ada satu part yang hilang. Nah. Satu part yang hilang adalah kita tingkatin dulu gaya hidup kita. Ya, oh iya. Kita tingkatin dulu standar hidup kita. Karena itu yang akan memacu kita untuk kita akhirnya mau mencari lebih. Ya. Dan sampai akhirnya kita akan mulai berpikir berbisnis. Ya. Gitu. Selama kita merasa kondisi kita sekarang cukup, kita nggak akan pernah masuk ke area itu. Nah, itu saya setuju. Emang harus naik. Harus naik dulu. Iya. Tapi Pak, ada satu aliran yang berbeda. Aliran beda nih soal bisnis dan investasi. Ada yang bilang bahwa berinvestasilah dengan trading sampai itu menjadi besar untuk membangun bisnis utamanya nanti. Invest. Ini ada
genre aliran ini nih. Investasi dengan trading. Iya, gitu emang gitu katanya alirannya. Baru itu nanti dikumpulkan menjadi untuk membangun bisnis utamanya. Gitu. Gimana sih? Ya gitu katanya. Saya juga kurang paham gitu loh. Terus modal tradingnya dari mana? Pinjol. Pinjol. Teori bodoh. Bener dah. Ya saya bingung juga, makanya saya tanya Bapak. Nggak masuk nalar saya. Kayak itu harus jadi satu obrolan sendiri ya kayaknya ya. Panjang kayaknya tuh. Nanti saya jelasin sama Bapak gimana cara berpikirnya. Iya boleh. Saya cari tahu lah dulu aliran ini gimana. Walaupun saya nggak pengen denger sih, jadi karena denger sepintas saya langsung kayak teori bodoh banget. Ngapain? Jangan gitu. Ngapain saya dengerin gitu? Jangan, bukan masalah nggak dengerin, biar teman-teman nggak tersesat gitu loh maksudnya. Oke ya. Sip. It's now or never end. Change your life. Bye.